Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah psikologi pendidikan yang kurang saya pahami. Yang pertama adalah pendekatan teori belajar behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah apa itu teori behavioristik. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Kemudian ciri-ciri dari teori behavioristik. Yang pertama adalah mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, bersifat mekanis, mementingkan masa lalu, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, mementingkan pembentukan reaksi dan respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar. Kemudian ada pun dua tokoh yang mengungkapkan pendapatnya tentang metode atau teori behavioristik. Pertama adalah Ivan Patrick Pavlov. Ia mengemukakan bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Secara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kemudian tokoh kedua adalah Hendrik mengemukakan hukum-hukum belajar. Adapun bunyi dari hukum belajar yaitu yang pertama, hukum kesiapan. Isi dari hukum kesiapan adalah ketika seseorang siap untuk melakukan sesuatu tindakan dan ia memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi kepuasan. Yang kedua, ketika seorang siap untuk melakukan sesuatu tindakan dan ia tidak melakukannya, maka akan terjadi perasaan yang menjengkelkan. Yang ketiga, ketika seseorang belum atau tidak siap untuk melakukan suatu tindakan, kemudian dipaksa untuk bertindak, maka akan terjadi kejengkelan. Kemudian hukum latihan yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, koneksi antar stimulus dan respon akan menguat apabila keduanya digunakan. Dengan kata lain, melatih koneksi antara situasi yang menstimulus dengan suatu respon akan memperkuat koneksi di antara keduanya. Bagian dari hukum ini dinamakan penggunaan atau law of use. Kemudian yang kedua adalah koneksi antar situasi dan respon akan melemahkan manakala praktik hubungan dihentikan atau jika ikatan neural tidak dipakai. Hukum dari latihan ini dinamakan hukum ketidakgunaan atau law of disuse. Kemudian yang ketiga, hukum akibat atau law of effect. Hukum ini adalah penguatan atau pelemahan dari suatu hubungan antar stimulus dan respon sebagai konsekuensi atau respon. Bunyi hukum ini adalah jika suatu respon diikuti oleh keadaan yang memuaskan atau satisfying state of there, kekuatan koneksi akan bertambah jika respon diikuti dengan keadaan yang tidak memuaskan atau menjengkelkan. Disebut annoying state of affairs. Maka kekuatan koneksi akan menurun
dan melemah. Kemudian langkah umum penerapan teori behavioristik yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis, mengidentifikasi karakteristik, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran, mengamati stimulus, kemudian mengamati dan menganalisis respon belajar, kemudian memberikan penguatan baik positif maupun negatif, dan merevisi kegiatan pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan behavioristik, yaitu kelebihannya sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek, mempermudah hasil penelitian karena perilaku dapat dikuantitatifkan, kemudian efektif untuk merubah perilaku. Kemudian kekurangannya adalah pembelajaran hanya terpusat pada guru, tidak memperhatikan faktor internal, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Baik, adapun materi yang kedua adalah teori humanistik. Pengertian dari teori humanistik. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Kemudian, ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, teori humanistik lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi lebih bisa mengeksplorasi diri. Belajar ada dalam prosesnya saat seorang menjalankan pendekatan belajar. Kemudian adanya peran aspek kognitif, yaitu aspek intelektual, dan aspek afektif, yaitu perasaan. Kemudian mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar, mementingkan sikap dan perilaku ketika menjalankan proses belajar, dan tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Kemudian manfaat dari teori belajar humanistik, yaitu individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan belajar humanistik. Kemudian selama menjalankan proses belajar, individu juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan membuat kita secara otomatis ikut menghargai kebebasan pendapat orang lain. Kemudian pendekatan belajar humanistik juga memicu peserta didik lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai dengan kemauan diri sendiri. Dan kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya yang pertama mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Sifat ini mengedepankan sifat-sifat yang diatur berkaitan dengan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Teori humanistik menjadi lebih baik dibandingkan dengan teori kognitif. Kemudian yang kedua adalah suasana yang saling menghargai. Kelebihan selanjutnya yaitu teori humanistik dapat membuat suasana menjadi semakin menghargai satu sama lain, munculnya kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan mengungkapkan berpendapat tanpa dibatasi, dan kebebasan mengungkapkan batasan. Dengan begitu, maka peserta didik dapat menjadi lebih kreatif. Ada banyak contoh penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran yang berhasil dilakukan dalam suasana saling menghargai. Kemudian yang ketiga adalah peran aktif peserta didik. Dapat menjadikan pembelajaran lebih aktif dari peserta didik. Selain peran aktif antar individu, juga dapat hidup bersama meskipun masing-masing memiliki perbedaan atau memicu perbedaan pendapat.
Kemudian kekurangan dari teori humanistik yang pertama adalah pengujian yang tidak mudah. Teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau cukup sulit. Bahkan kerap kali ditemukan kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. Kemudian beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Hal lainnya yang juga menjadi salah satu kekurangan dari teori humanistik adalah beberapa konsepnya masih buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas yang sering disalahgunakan. Dalam teori humanistik, kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas kerap kali disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan pembelajaran atau arah pendidikan. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok. Demikianlah video kedua mengenai materi yang kurang saya pahami di mata pelajaran psikologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.